Tidak ada yang menyangka bahwa seorang remaja dari Surabaya akan mengguncang sepak bola Indonesia sebelum genap berusia 20 tahun. Tapi di balik senyum polos dan skill luar biasa Marcelino Ferdinand, ada tekanan, intrik, dan ekspektasi besar yang bisa saja menghancurkan siapapun. Pernahkah Anda mendengar tentang pemain yang dianggap terlalu bagus untuk usianya? Marcelino adalah contoh nyata. Tapi seiring sorotan media, pujian yang tiada henti, dan beban membawa harapan jutaan rakyat Indonesia, muncul gosip tak sedap, konflik internal, dan kritik pedas yang mulai membayanginya sejak dini. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar karir cemerlang Marcelino? Mengapa di usia muda, namanya sudah begitu kuat namun juga mulai diselimuti tekanan besar? Benarkah ada sabotase halus yang dilakukan oleh sesama pemain senior yang merasa tersaingi? Atau apakah federasi sendiri yang gagal melindungi permata paling berkilau milik Garuda? Video ini tidak hanya akan membahas tentang gol-gol spektakuler dan assist brilian. Kita akan membongkar sisi gelap, beban psikis, dan rumor-rumor tersembunyi yang selama ini luput dari perhatian publik. Karena di balik setiap talenta besar, selalu ada cerita yang tidak pernah ditampilkan di layar kaca. Namanya Marcelino Ferdinand Philippus, lahir pada 9 September 2004 di Surabaya. Dari kota pelabuhan itu, lahir seorang anak yang kelak mencuri perhatian dunia sepak bola Asia Tenggara. Sejak kecil, Marcelino telah memperlihatkan ketertarikan luar biasa pada si kulit bundar. Tapi siapa sangka, anak dari keluarga sederhana ini akan berkembang menjadi sosok yang disebut-sebut sebagai the next Indonesian football wonder. Marcelino bukan hanya pemain muda yang menjanjikan. Ia adalah simbol baru dari harapan panjang Indonesia untuk bangkit di kancah sepak bola internasional. Debutnya bersama Persebaya Surabaya dan kemudian dengan tim nasional U19 dan senior seolah menandai babak baru dalam sejarah sepak bola nasional. Kecepatan, kreativitas, dan kecerdasannya dalam membaca permainan membuatnya menjadi ancaman bagi pertahanan lawan dan penyelamat dalam banyak laga genting. Namun, di balik semua itu, ada cerita yang tidak pernah benar-benar diungkap. Ketika semua mata tertuju padanya, Marcelino justru harus berjuang dengan ekspektasi tak masuk akal yang ditempatkan di pundaknya. Beberapa sumber dalam federasi bahkan menyebutkan bahwa karir Marcelino terlalu cepat melonjak membuatnya tidak punya cukup waktu untuk belajar menghadapi tekanan media, tuntutan pelatih, hingga kecemburuan rekan-rekan satu tim. Situasi ini menjadi semakin pelik ketika Marcelino dipanggil ke timnas senior. Banyak yang memujinya, tapi tidak sedikit pula yang mencibir. Ada suara-suara sumbang dari pemain yang merasa posisi mereka terancam, bahkan dari kalangan pelatih yang menganggap Marcelino terlalu bebas dalam bermain. Muncul pertanyaan, benarkah Marcelino mendapat perlakuan istimewa dari federasi? Atau apakah itu hanyalah dalih dari mereka yang tidak siap bersaing secara sehat? Waktu terus berjalan, dan Marcelino makin dikenal. Ia bermain untuk klub Belgia, KMSK Deinze, dan membuka jalan bagi lebih banyak pemain Indonesia ke Eropa. Tapi sorotan internasional justru membuka sisi lain yang lebih kompleks. Tekanan bermain di luar negeri, minimnya dukungan dari federasi, hingga isu mental yang tak pernah dibicarakan di ruang publik. Di masa ketika media sosial bisa membangun sekaligus menghancurkan karir seseorang dalam sekejap, Marcelino berjalan di garis tipis antara pujaan dan tekanan. Ia menjadi simbol, namun apakah ia siap untuk itu? Di ruang ganti, ada cerita tentang konflik kecil, senioritas yang merasa terganggu, dan pelatih yang harus menyeimbangkan ego dalam tim. Semua ini menjadi bagian dari dinamika yang membentuk perjalanan sang bintang muda. Dan itulah yang membuat kisah Marcelino jauh dari sekadar perjalanan karir biasa. Ini adalah tentang pertarungan antara harapan dan kenyataan. Tentang bagaimana seorang remaja menavigasi dunia yang terlalu keras untuk usianya. Tentang bagaimana ia tetap berdiri ketika banyak orang ingin melihatnya jatuh. Segalanya tampak berjalan begitu cepat dalam hidup Marcelino Ferdinand. Sejak masih remaja, ia telah menjadi bintang utama dalam skuad muda Persebaya Surabaya. Bakatnya tak perlu diragukan. Teknik olah bola kelas dunia, visi permainan yang matang, dan keberanian menusuk pertahanan lawan seperti pemain berpengalaman. Ia bahkan sempat mencetak gol spektakuler dari luar kotak penalti dalam usia yang belum genap 17 tahun, momen yang langsung viral di media sosial. Saat itulah nama Marcelino mulai digaungkan sebagai harapan baru Garuda. Sorotan media nasional dan regional mulai mengarah padanya. Ia dijadikan maskot kebangkitan generasi emas sepak bola Indonesia. Tapi justru disinilah babak baru dimulai, babak yang tidak lagi hanya tentang permainan di lapangan. Di balik gemerlap panggung, mulai muncul suara-suara yang mengguncang.
Salah satu momen paling menyita perhatian adalah saat ia dipanggil ke timnas senior pada usia 17 tahun, dan langsung dimainkan dalam pertandingan penting. Sebagian kalangan menyambut gembira, tapi di ruang ganti, tersiar kabar bahwa kehadiran Marcelino menimbulkan kecanggungan. Beberapa pemain senior merasa tersingkir, tidak sedikit yang menyindir bahwa Marcelino adalah anak emas federasi. Situasi memanas ketika pelatih Shin Tae-yong bersikeras menurunkan Marcelino di beberapa laga internasional penting, meskipun kondisi fisiknya belum 100%. Di balik keputusan itu, banyak spekulasi mencuat ada yang menyebut bahwa pihak federasi menekan untuk terus mengekspos Marcelino demi alasan komersial dan pencitraan. Tapi benarkah demikian? Salah satu insiden yang cukup ramai terjadi saat Piala AFF 2022. Marcelino tampil cukup baik, namun setelah Indonesia gagal melaju ke final, sebagian fans dan pengamat justru menyalahkan pemain-pemain muda, termasuk Marcelino, karena dianggap terlalu show off dan kurang disiplin taktik. Ini menjadi awal dari perubahan nada publik, dari pujian menuju kritik tajam. Tak berhenti di situ, beberapa jurnalis mulai membongkar sisi lain dari kehidupan Marcelino. Ia disebut sering keluar malam saat berada di luar negeri, atau terlihat terlalu sibuk membangun personal branding di media sosial. Tentu, ini belum pernah dikonfirmasi langsung, namun cukup untuk menimbulkan persepsi negatif yang sayangnya sangat memengaruhi mental seorang pemain muda yang masih mencari jati diri. Puncak tekanan terjadi ketika Marcelino memutuskan untuk hijrah ke Eropa, tepatnya ke klub KMSK Deinze di Belgia. Publik Indonesia menyambut hangat, tetapi tidak semua pihak mendukung. Ada yang menyebut langkah ini terlalu dini, bahkan terkesan dipaksakan. Di media sosial, muncul perdebatan tentang apakah Marcelino benar-benar bermain reguler atau hanya pemanis bangku cadangan. Sayangnya, adaptasi di Belgia ternyata tidak mudah. Iklim yang berbeda, kultur sepak bola yang keras, serta kehidupan jauh dari keluarga menjadi tantangan besar. Marcelino sempat mengalami cedera yang membuatnya absen selama beberapa pekan. Di saat inilah, bisik-bisik tentang jatuhnya si bintang muda mulai terdengar. Ada media yang bahkan menulis bahwa karir Marcelino di Eropa hampir kandas sebelum sempat bersinar. Meski begitu, Marcelino tidak menyerah. Ia kembali membela timnas di berbagai level dan menunjukkan semangat luar biasa. Tapi luka itu tidak menghilang. Konflik internal di timnas U23 juga sempat mengemuka, di mana beberapa pemain muda dikabarkan tidak akur karena perbedaan gaya bermain dan ego masing-masing. Marcelino, yang dikenal vokal dan penuh percaya diri, tentu tidak luput dari sorotan. Dalam waktu singkat, ia mengalami apa yang sebagian besar pemain alami dalam satu dekade: ketenaran, kritik, ekspektasi, konflik, dan keraguan. Jalan yang ia tempuh tidak lagi hanya tentang bagaimana mencetak gol, tapi bagaimana bertahan dari badai. Banyak yang tidak tahu bahwa di balik selebrasi gol dan senyum di depan kamera, Marcelino Ferdinand pernah mengalami masa-masa gelap yang nyaris membuatnya ingin mundur dari dunia sepak bola. Sebuah sumber dalam federasi yang tak mau disebutkan namanya pernah mengungkap bahwa pada tahun 2023, saat Marcelino sedang berjuang menyesuaikan diri di Belgia, ia mengalami tekanan mental yang cukup berat. Ia mulai merasa terisolasi. Klub barunya, KMSK Deinze, walau memberinya kesempatan, tidak benar-benar memberikan dukungan emosional yang ia butuhkan sebagai remaja perantauan. Ia harus menghadapi cuaca dingin, bahasa yang asing, dan pelatih yang dingin secara emosional. "Saya tidak tahu apakah saya masih ingin main bola," katanya dalam percakapan pribadi kepada seorang rekan dekat. Tekanan tak hanya datang dari luar negeri. Di dalam negeri, federasi dan publik seolah lupa bahwa Marcelino masih seorang anak muda. Ia dijadikan simbol, tetapi tidak diberi ruang untuk jatuh atau gagal. Setiap kesalahan kecil di lapangan langsung menjadi bahan hujatan, baik dari media, komentator, hingga netizen. Sebuah cuitan viral menyebutnya produk hype, bukan talenta nyata. Komentar itu begitu menusuk, bahkan ibunya sendiri sempat menangis ketika membaca berita-berita negatif tentang anaknya. Yang mengejutkan, salah satu mantan pelatihnya secara anonim mengungkap bahwa konflik di timnas U23 pernah memanas karena Marcelino dianggap terlalu dominan dan suka mengatur permainan seenaknya. Beberapa pemain senior merasa dilangkahi, ada ketegangan yang cukup serius saat itu, katanya. Meskipun tidak pernah diberitakan secara resmi, gosip itu terus beredar di lingkaran dalam sepak bola nasional. Namun yang paling mengguncang adalah kabar tentang hubungan renggang antara Marcelino dan manajemen federasi. Marcelino pernah merasa kecewa karena janji dukungan karir ke Eropa tak benar-benar ditunaikan.
Ia pernah meminta bantuan untuk urusan izin kerja dan logistik, namun merasa diabaikan. Mereka hanya peduli saat kamera menyala, katanya pada satu wawancara terbatas. Ucapan itu tidak pernah tayang sepenuhnya karena alasan sensor. Semua tekanan itu meledak dalam satu momen emosional saat Marcelino duduk sendiri di bangku cadangan setelah Indonesia kalah dramatis di semifinal SEA Games. Kamera menangkap ia menunduk, menyeka air mata, dan menolak wawancara. "Saya kecewa. Bukan karena kalah, tapi karena merasa sendirian," katanya pada staf yang mendekat diam-diam. Momen itu tidak pernah ditampilkan utuh di media. Tapi di ruang-ruang tertutup, itu adalah bukti bahwa bahkan pemain paling kuat pun bisa runtuh. Meski begitu, Marcelino tidak membiarkan dirinya terpuruk. Ia mulai menemui psikolog, memutuskan untuk memperbaiki rutinitas, dan menjauh dari media sosial untuk sementara waktu. Ia kembali fokus pada latihan dan membuktikan kualitasnya dengan mencetak gol penting saat membela Indonesia melawan tim-tim kuat Asia Tenggara. Media pun mulai melunak, menyebutnya sebagai anak ajaib yang bertahan dari badai. Tapi luka itu tetap ada. Hingga kini, Marcelino jarang berbicara panjang tentang masa-masa kelam tersebut. Tapi bagi mereka yang menyaksikannya dari dekat, semua itu meninggalkan jejak yang dalam. Publik pun terbelah, sebagian memujanya sebagai simbol harapan. Sebagian lagi masih skeptis dan menanti apakah Marcelino bisa konsisten. Tapi satu hal pasti, tak ada pemain muda yang pernah mengalami lika-liku seberat ini dalam waktu sesingkat itu. Jika menilai Marcelino Ferdinand hanya dari highlight pertandingan atau statistik gol dan assist, kita mungkin akan melewatkan sebagian besar dari siapa dirinya sebenarnya. Rahasia selebriti memandang Marcelino bukan sekadar talenta muda yang bersinar, tetapi sebagai simbol kompleks dari realita dunia sepak bola modern Indonesia penuh harapan, tetapi juga penuh tekanan dan jebakan. Kami melihat bahwa Marcelino adalah produk dari ekspektasi nasional yang dibentuk terlalu dini. Ia menjadi poster bau sejak usia 16 tahun, saat banyak remaja sebayanya bahkan belum menyelesaikan sekolah. Sayangnya, dalam euforia tersebut, sistem kita lupa bahwa talenta muda butuh pembinaan, bukan hanya panggung. Butuh perlindungan, bukan hanya pujian sesaat. Federasi seolah mengangkatnya tinggi, namun saat Marcelino mulai goyah, kehadiran mereka justru mengabur. Bahkan ketika Marcelino berjuang di Belgia, sorotan media nasional lebih tertarik membahas siapa yang gagal di timnas ketimbang mencari tahu bagaimana kondisi mental sang pemain muda yang sedang berjuang di tanah asing. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan terhadap pemain berbakat di negeri ini masih bersifat utilitarian, digunakan saat dibutuhkan, dilupakan saat lelah. Namun kami juga tak menutup mata pada sisi kontroversial. Marcelino dikenal ambisius, penuh percaya diri, kadang disebut sombong oleh rekan seangkatannya. Tapi pertanyaannya, apakah kita bisa menyalahkan seorang remaja yang sejak dini terus-menerus dipuja dan ditekan secara bersamaan? Dalam ekosistem yang sehat, rasa percaya diri itu seharusnya dibimbing, bukan dijadikan bahan konflik. Kami juga menyoroti bagaimana media sosial memainkan peran ganda dalam membentuk citra Marcelino. Di satu sisi, ia memanfaatkannya untuk membangun identitas dan inspirasi, tapi di sisi lain, platform yang sama menjadi sumber luka, kritik tajam, dan penyebaran rumor yang belum tentu benar. Di era digital ini, karakter publik harus kuat mental bukan karena keinginan, tapi karena tuntutan. Yang patut diapresiasi, Marcelino tidak lari. Ia memilih untuk terus melangkah. Ia berusaha membuktikan diri di Eropa, meski jalan yang dipilih tidak mudah. Banyak pemain muda Indonesia memilih zona nyaman, tetap bermain di liga lokal, menikmati popularitas instan. Tapi Marcelino memilih jalur sulit dan itu layak dihormati. Sekarang kami ingin mendengar dari Anda. Apakah menurut Anda Marcelino memang terlalu cepat dipromosikan? Atau justru ia adalah korban dari sistem yang belum siap menghadapi generasi berbakat? Apakah langkahnya ke Eropa adalah bentuk keberanian, atau kesalahan strategi? Dan yang terpenting, menurut Anda, apakah Marcelino akan menjadi legenda? Atau hanya kilatan cahaya yang terlalu cepat menghilang? Pendapat Anda penting, karena kisah Marcelino bukan hanya miliknya tapi juga cermin dari bagaimana bangsa ini memperlakukan mimpi dan harapan generasi muda di dunia olahraga. Bayangkan ini, seorang anak dari Surabaya, dengan mimpi sederhana bermain bola, kini berdiri di lapangan-lapangan Eropa, mengenakan lambang Garuda di dada, membawa harapan jutaan orang yang bahkan belum pernah ia temui. Marcelino Ferdinand bukan hanya sekadar pemain sepak bola. Ia adalah potret dari apa yang bisa dicapai oleh mimpi yang dipupuk dengan ketekunan. Tapi seperti yang kita tahu, tidak semua mimpi berakhir bahagia. Di balik gemerlap stadion dan sorak penonton,
Ada cerita sunyi, ada air mata yang tidak pernah tertangkap kamera, ada tekanan yang menyesakkan dada di malam-malam sepi jauh dari rumah. Dan mungkin, beberapa cerita memang tidak pernah dimaksudkan untuk diketahui publik. Tapi kini, Anda tahu. Kita tak tahu pasti kemana langkah Marcelino akan membawanya. Apakah ia akan mencatat sejarah sebagai legenda yang membawa Indonesia ke Piala Dunia? Atau mungkin ia akan perlahan tenggelam, seperti nama-nama besar yang pernah bersinar terlalu cepat. Tapi satu hal pasti, warisan yang ia tinggalkan sudah tertanam. Ia telah mengubah pandangan kita terhadap apa yang mungkin dicapai oleh pemain muda Indonesia. Marcelino mengingatkan kita bahwa menjadi bintang bukan sekadar soal bakat, tapi tentang keberanian untuk bangkit saat terjatuh, tentang bertahan saat dunia menekan, dan tentang berjalan meski jalanan tak lagi bersahabat. Mungkin suatu hari, ketika ia sudah tidak lagi mengenakan jersey merah putih, kita akan mengenangnya bukan karena berapa banyak gol yang ia cetak, tapi karena keberaniannya berdiri di saat dunia ingin menjatuhkannya. Karena dalam dunia yang sering melupakan, Marcelino adalah nama yang akan tetap hidup dalam ingatan.